Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Ufaira Faiko, yang kedua yaitu Fikri Aflaha Komari, dan yang ketiga yaitu Teguh Rizky Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran PAI. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian kompetensi, yang kedua yaitu 3 ranah kompetensi, yang ketiga yaitu standar kompetensi kelulusan, dan yang keempat yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kompetensi. Sebelumnya, apa itu kompetensi? Di sini kompetensi merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Atau, kompetensi bisa disebut juga kecakapan maupun keahlian. Setiap orang pasti memiliki kompetensi. Walaupun tidak semua kompetensi itu bisa dilihat dalam diri seseorang. Adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu Wibowo pada tahun 2013 yang menyatakan kompetensi adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang individu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dalam organisasi. Yang kedua yaitu 3 ranah kompetensi. 3 ranah kompetensi ini pernah dinamakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 dinamakan taksonomi Bloom, yang mana taksonomi Bloom ini merupakan susunan hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tinggi. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif. Ranah ini berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai yang diharapkan. Penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan serta kemampuan berpikir. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah ini berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati. Penguasaan ranah afektif serta didik dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap serta didik. Dan yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Ranah psikomotorik dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Ranah psikomotorik ini berhubungan dengan kemampuan fisik individu pembelajar yang di dalamnya dinyatakan tentang physical movement atau gerakan fisik dan koordinasi fisik atau gerakan tubuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fikri Aflaha Komari. Terima kasih kepada teman saya Ufaira Faiko yang telah memberikan izin kepada saya untuk menjelaskan apa itu standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dari 3 ini kita bahas dulu. Yang pertama adalah sikap. Dari sikap mencakup dari hendaklah sang peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang baik, serta beriman, berakhlak mulia, percaya diri, serta bertanggung jawab terhadap apapun yang diberikan kepadanya, lalu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa. Kemudian dari segi keterampilan ada mencakup beberapa hal. Yang pertama, hendaklah yang lulus ini memiliki keterampilan pola berpikir dan tindak yang efektif.
serta kreatif dalam ranah abstrak ataupun konkret. Kemudian terkait dengan pengembangan pelajaran, hendaklah dia terampil sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya. Lalu dari segi pengetahuan ada beberapa hal mencakup, yang pertama hendaklah yang lulus memiliki pengetahuan prosedural dan juga metakognitif dalam ilmu pengetahuan, serta hendaklah yang lulus memiliki pengetahuan terkait penyebab, fenomena, dan kejadian yang tampak mata. Nah, kemudian kita akan membahas tentang spesifik fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL untuk masing-masing satuan pendidikan. Di antaranya sebagai berikut. SKL pada jenjang pendidikan dasar tujuannya adalah meletakkan dasar-dasar kecerdasan serta pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Lalu SKL pada pendidikan menengah umum itu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Begitu pula SKL yang ada di satuan pendidikan menengah kejuruan itu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Lalu ada ruang lingkup dari SKL, dan dia adalah sebagai berikut. Yang pertama, SKL satuan pendidikan, kemudian SKL kelompok mata pelajaran, dan juga SKL mata pelajaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Ufairah Faikoh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ufairah Faikoh yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, yang pertama kita menjelaskan tentang kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti atau KI adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasarnya. Di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilihan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulumnya. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau disebut dengan indirect teaching. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau yang disingkat dengan KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar ini berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik tersebut. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik itu sendiri, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.
Demikianlah penjelasan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Semoga kita semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudara Fikri dan Teguh. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini, yaitu tentang kompetensi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.